Gitu guys, jadi sama ya, tadi aku juga istirahat dulu dari sosial media, terus curhat sama Aplen, karena ya cuma Aplen yang bisa ngasih solusi kayak gitu. Kadang juga ke suami, tapi untuk hal-hal yang lebih ke perasaan, lebih ke Aplen sih. Kadang kalau curhat juga suka nangis-nangis juga. Dan Tapi kayaknya udah sekarang tuh Iya, udah bisa kayak, karena mau curhat pun kayak sebenarnya aku udah tahu jawabannya tuh seperti apa gitu. Aku udah tahu solusinya tuh aku mesti gimana gitu. Jadi udah kayak lebih berdamai ya. iya, alhamdulillah sih. Kuncinya emang iya sih, plan harus lebih berdamai dengan diri sendiri dulu kayak gitu. Terus ingat lagi tujuan awalnya menjalankan bisnis apa. Soalnya kalau misalnya galau lama-lama nanti apa ya? Bingung memulainya Bingung. tadi. Iya betul. Jadi gitu guys. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan mungkin dari semua mitra NASA ya yang penasaran sama Mbak Zahro. Kira-kira penghasilan Mbak Zahro dari bisnis ini itu berapa sih? Dan emang bener ya lewat bisnis ini bisa menghasilkan yang segitu banyaknya kayak gitu? Ngomongin penghasilan, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Aduh, sensitif nih kalau sebut nominal ya. Iya. Jadi betul-betul memang real apa yang mungkin selama ini teman-teman lihat di sosial media gitu ya. Jadi yang awalnya bahkan aku pun tidak percaya bahwa ada bisnis network marketing yang image-nya kan udah negatif ya. Orang dengar kata MLM itu kan udah jelek banget kayaknya. Dan dulu pun aku nggak percaya ada orang yang bisa punya penghasilan besar, puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah gitu kan. Dulu nggak percaya sama sekali, dan ya ternyata alhamdulillah bisa membuktikan. Dan kebetulan bulan ini tuh tepat 6 tahun aku bergabung, dan udah banyak banget yang dihasilkan ya, punya penghasilan yang tadi apa ya, mungkin kayak teman-teman tuh bener gak sih, masih kayak emang ada ya perusahaan yang bisa ngasih penghasilan puluhan sampai ratusan juta rupiah, dan itu ngerasain sendiri, dan kamu pun pasti udah mulai ngerasain karena sebagai diamond itu punya penghasilan yang cukup besar, yang menurut aku kayak penghasilan sebagai seorang diamond itu kan lumayan ya. Belum lagi nanti royalti setiap tahunnya gitu kan, dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini gitu. Kalau ngomongin nominal per bulan, ya Iya. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih yang waktu kamu ngasih tahu ke aku itu loh? yang apa? Yang waktu di rumah, kamu kan ngasih tuh Screenshot itu. Iya guys, waktu itu aja masih tahun lalu ya. Boleh dikasih tahu nggak nih? Tahun lalu. Bentar aja deh. Ya jadi waktu itu aku kan kepo juga kan, sempet penasaran juga dan kayak hampir nggak percaya gitu kan. Bener gak sih gitu ya? Terus dikasih tahu dong, ini aku sampai merinding beneran ngelihat duit yang ditransfer itu bener-bener nominalnya itu Iya, jadi memang alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah betul sesuai dengan yang, maksudnya kadang aku kan memang karena ngomongin uang itu kan sensitif ya, jadi aku nggak pernah posting kayak gaji sekian ratus juta, itu enggak. Tapi kayak memang real banget sih yang masuk ke rekening, dan yang paling aku bersyukur adalah di saat pandemi. Ini kan kita pandemi udah mulai dari bulan Maret ya. Saat itu memang omset menurun dan penghasilan juga menurun, karena kan kita bisnisnya real, memang ada produk yang dijual. Kalau omset menurun ya pasti penghasilan juga menurun. Nah kesini alhamdulillah sudah mulai naik, kesini sudah mulai naik, dan ya bisa. Dan yang paling bikin aku bersyukur ngomongin penghasilan dari NASA itu adalah saat sekarang ini, saat pandemi, dimana pandemi ini kan mulai pada saat bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah awal Agustus, berarti udah 5 bulanan ya. Udah 5 bulanan, dan aku rasain sendiri dimana terdampak bisnis yang aku jalan pun, bisnis yang aku jalani juga kena dampak. Jadi kayak omset menurun itu kan otomatis mempengaruhi penghasilan juga, karena bisnis kita itu real jualan produk gitu ya. Ketika omset kita menurun, penghasilan juga ikut menurun. Tapi yang paling aku bersyukur adalah
yang biasanya dapat di angka di atas ini turun sih. Jadi sekitar bulan Mei dapat rabat, April ya berarti itu dapat rupiah 1 bulan. Jadi kayak jadi kayak apa ya? Maksudnya bersyukurnya adalah dimana banyak sekali orang yang saat itu banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi berkat menekuni bisnis yang aku jalankan dari 2014 tetap punya penghasilan di tengah pandemi ini gitu. Itu yang sangat bikin aku bersyukur, semakin betah di bisnis NASA gitu ya, karena ya memang dimana banyak kan bisnis-bisnis lain yang gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang kayak nggak bisa buka lagi, tapi malah justru perusahaan NASA ini tetap survive dan ini udah mulai naik lagi. Bahkan kemarin mungkin tahu sendiri ketika kayak ada produk baru launching langsung inden dalam waktu beberapa hari, karena memang permintaan pasar yang sangat besar sekali. Dan tentu saja semakin kesini omset sudah semakin meningkat ya, udah nggak seperti yang sebelumnya pada saat awal-awal ada pandemi, dan ini udah back ke rata. Gila guys ya, seorang ibu rumah tangga dong kan, yang sehari-harinya itu kerjanya main handphone, main sosial media, bisa berpenghasilan terus juta dari rumah. Mau kerja di mana lagi coba kan? Ya, tapi itu tidak didapat dalam waktu yang singkat ya, karena aku sendiri udah 6 tahun hari ini. 6 tahun. Banyak sekali yang harus dikerjakan ya, untuk istilahnya untuk mendapatkan penghasilan yang besar puluhan sampai ratusan juta rupiah itu tidak mudah di bisnis ini, tapi sangat layak untuk diperjuangkan. Betul sekali. Berarti hari ini nih tepatnya. Ya, 6 tahun bergabung. Wah, selamat dong. Semoga nanti awet ya sampai bisa diwariskan kayak gitu kan. Ya. Karena memang bisnis ini bisa Bisa banget. Gitu guys. Terus pertanyaan lagi nih ya, banyak banget yang tanya juga. Mbak Zahro, lewat bisnis ini udah punya aset apa aja sih gitu. Kalau aset sih kalau menurut aku jangan ditanya ya, udah banyak gitu kan. Mungkin bisa dijawab langsung sama Mbak Zahro. Aduh nanti kalau ngomongin aset ya teman-teman, boleh dijawab, boleh enggak sih? Iya. Jadi balik lagi, memang ini aku pesan juga sih untuk teman-teman semuanya yang saat ini sudah bergabung di bisnis NASA, baik di jaringan Mbak Ime ataupun jaringan yang lain, itu kalian udah ada di bisnis yang sangat tepat banget, dimana bisnis ini bisa dikerjakan dari rumah plus memberikan kita peluang penghasilan passive income. Itu yang memang aku cari dari dulu. Jadi suatu hari nanti aku udah nggak ngapa-ngapain tapi tetap punya penghasilan yang terus-menerus masuk ke rekening gitu. Nah, uang dari NASA ini, uang setiap bulan dari NASA ya, passive income tentu saja bisa kita gunakan untuk membangun bisa digunakan untuk membangun aset-aset berikutnya, membangun bisnis kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya apa yang akan terjadi ke depan. Jadi menurut aku untuk menjadi perempuan yang mandiri ya, menghasilkan dari diri kita sendiri tanpa bergantung dengan siapapun, termasuk dengan suami gitu ya, itu adalah lebih ke untuk jaga-jaga. Karena ya balik lagi, apa ya istilahnya, kehidupan ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, 1 tahun, bahkan nanti nih 1 detik ke depan kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalkan sebagai perempuan nggak bisa mandiri, bergantung dengan orang lain, ya gimana nanti ketika terjadi suatu hal yang di luar dugaan kita gitu. Jadi jadikan bisnis NASA sebagai batu loncatan pertama gitu. Jadi kayak untuk tempat untuk meraih penghasilan passive income sebanyak-banyaknya, kemudian penghasilan ini digunakan untuk passive income yang lain. Kayak misalkan nanti suatu hari teman-teman ya, Mbak Ime juga udah punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah ya, mulailah kayak bisnis properti mungkin ya, jual beli tanah, kemudian apalagi bikin kontrakan mungkin, bikin kos-kosan atau deposito atau nabung emas mungkin ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempunyai penghasilan dari yang lain-lain gitu. Oke, boleh tanya lagi nggak? Boleh. Kalau udah nanya gitu,
penasaran gitu kan, kalau nggak dikulik sampai habis kayaknya nanti kalian bakal kecewa juga nih. Oke, selanjutnya alasannya Mbak Zahro gabung di bisnis NASA ini apa sih? Kan sebelumnya juga udah bekerja sebagai bidan gitu kan, terus juga dengar-dengar itu tuh dulu tuh cita-citanya itu pengen jadi wanita karir, kalau nggak pengen jadi model gitu ya. Kok bisa nyemplungnya ke bisnis MLM gitu kan, dimana bisnis MLM kan dicapnya negatif dan lain sebagainya gitu. Dan cara menanggapi isu-isu negatif itu kayak gimana sih kalau tips dari Mbak Zahro? Kalau kenapa alasan bergabung di NASA, jadi waktu itu memang cita-citanya selain menjadi wanita karir, yang kan keren ya, berangkat pagi, pulang sore, pakai seragam, bersepatu gitu kan. Atau kalau enggak, ya memang dulu tuh sempat ya cita-cita kecil gitu ya, nonton TV, jadi model kayaknya seru, tapi ternyata badannya juga nggak tinggi semampai, cantik juga enggak gitu kan, pas-pasan gitu ya. Jadi kayak ya sekarang terwujud sih jadi model, cuman ya model produk sendiri, model iklan tapi di banyak sosial medianya sendiri loh, gitu kan. banyak endorsean loh. Dan kalau mau endorse boleh juga nanti ya hubungi Mbak Zahro. Endorse free guys, jadi lebih ke mau bantu teman-teman gitu sih, nggak mengambil keuntungan khusus. Mulia sekali gitu. loh beliau ini, Gitu ya, Masya Allah. Terus juga menjadi bidan itu sebenarnya cita-cita sejak kecil gitu, karena bayangannya menjadi seorang bidan itu kan dulu waktu kecil ya, rumahnya bagus, terus ada kendaraannya gitu, kayaknya berduit gitu. Nah, tapi setelah dijalankan jauh sekali dari ekspektasi yang dulu saya bayangkan. Dan sebenarnya apa ya, nggak mau munafik sih, kayak memang tujuannya sekolah bekerja kan pasti ujung-ujungnya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan. Apalagi saat itu sebagai anak pertama dan punya 2 adik, kalau misalkan saat itu hanya mengandalkan gaji sebagai bidan ya, yang waktu itu tahun 2014 masih ratusan ribu, jadi kayak aku nih harus ada harus ada pemasukan nih dari yang lain-lain. Ketemulah NASA, dan kenapa aku bertahan di NASA sampai 6 tahun ya, karena NASA memberikan kehidupan impian sih menurut aku. Jadi kayak udah betul-betul ngelihat dulu ada contoh nyata orang yang sukses, aku tiru cara kerjanya dan aku buktiin punya penghasilan dan punya waktu di saat yang sama. Jadi keduanya ini bisa didapatkan sekaligus, itu yang aku cari. Mungkin kayak di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang kayak punya penghasilan lebih besar dari aku, pasti banyak sekali gitu. Tapi apakah mereka punya waktu untuk keluarga? Bisa jadi mereka berjauhan, tidak bisa melihat tumbuh kembang anak gitu. Dan ini yang paling aku syukuri di NASA adalah punya kebebasan waktu dan punya uang gitu. Itu yang paling bikin kayak kepengennya itu terus di NASA, terus berprestasi, terus kepengen bisa membantu semakin banyak orang gitu guys. Terus kalau nanggepin isu negatifnya gimana tuh? Kalau menurut Mbak Zahro? Kalau nanggepin isu negatif, Dulu kan katanya sempet kayak dihina, dinyinyir gitu ya. Kalau nanggapin isu negatif pas awal-awal menjalankan bisnis NASA itu, karena belum tahu ilmunya kan masih baper ya, masih marah. Ada orang yang kayak istilahnya ngomong jelek tentang bisnis, aku pasti kayak emosi gitu. Karena semakin kesini semakin belajar gimana caranya mengatasi orang-orang yang menganggap negatif. Jadi kayak aku anggap mereka tuh belum tahu aja sih sebenarnya. Jadi kayak malah lebih ke maklum gitu ya, maklumlah mereka bicara seperti itu karena mereka nggak ngejalanin, mereka nggak tahu bisnis ini sebenarnya gimana. Dan mungkin juga mereka adalah korban dari bisnis-bisnis di luar sana yang merugikan, seperti money game seperti itu. Kalau sekarang udah kayak tebal telinga sih gitu. Oke guys, itu dia cara menanggapi isu negatif. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, karena durasinya udah beberapa menit, mungkin nanti bakal jadi beberapa part. Nah, kan untuk materi, aset, dan lain sebagainya itu kan sudah terwujud semua kan lewat bisnis ini. Termasuk rumah yang sekarang lagi saya main ini adalah persembahan untuk orang tua ya. Iya. Masya Allah, aku merinding guys, bener-bener. Ya, jadi karena aku bisnisnya sama adik gitu. Adik juga ya udah punya penghasilan yang cukup. Jadi waktu itu memang sengaja bikin rumah ini untuk
kami persembahkan ke orang tua gitu, walaupun ya nggak seberapa sih dibandingkan dengan jasa-jasanya mereka gitu. Betul sekali. Tapi luar biasa loh ya, masih muda. Pokoknya aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Tapi untuk pertanyaan yang terakhir, pencapaian apa sih yang Mbak Zahro belum, yang pengen banget Mbak Zahro dapat? Terus hal menakutkan apa yang takutnya nanti, ya pokoknya hal yang menakutkan kayak gitu. Kalau pencapaian yang kepengen banget diwujudkan itu apa ya? Karena ngomongin materi kayak kendaraan udah punya, rumah udah punya, penghasilan juga udah Banyak. ya alhamdulillah cukup gitu ya. Yang paling kepengen banget yang belum terlaksana itu menghajikan kedua orang tua dan kedua mertua gitu ya. Apalagi sekarang lagi pandemi, nggak bisa ada haji, jadi kayak ketunda. Dan yang paling bikin semangat untuk terus meningkatkan income karena kepengen menghajikan tapi yang nggak nunggu lama gitu. Kepengennya mereka berangkat dalam kondisi kesehatan yang masih oke gitu. Jadi menghajikan kedua orang tua, sama yang lain tuh apa ya, tentu saja ingin membantu semakin banyak orang di jaringan ya, membantu downline untuk di titik yang sama juga biar ngerasain bareng-bareng gitu kan. Kalau hal yang paling menakutkan kayak gitu, takutnya kalau aku nggak semangat menjalankan bisnis, nanti aku takut hal ini bakalan terjadi gitu. Ada nggak paling Mbak Zahro takutnya? Ya, jadi kalau misalkan lagi down ya, banyak sekali masalah, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan mitra bisnis gitu. Itu kan mau nggak mau kayak aku pun udah mengalami yang kali punya, istilahnya asam pahit manis itu semuanya udah aku lewatin. Dan kayak yang aku takutin misalkan kalau aku nggak semangat, nggak terus menghasilkan gitu ya, itu adalah masa depan anak sih. Itu yang kayak paling bikin apa ya, bikin aku kepengen terus yang berkarya, kepengen terus berusaha untuk semakin menghasilkan adalah saat ini aku sedang menyiapkan yang terbaik. Kita sebagai orang tua kan, sebagai orang tua itu pasti kepengen memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Apalagi sekarang tuh Aisyah masih 3 tahun. Istilahnya kebutuhannya dia belum begitu banyak lah sekarang, tapi aku lebih ke berpikir untuk jangka panjang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya 20 tahun ke depan. Itu kita mau sebagai orang tua mau memberikan yang kehidupan seperti apa sih gitu kan. Apalagi zaman sekarang serba mahal, pendidikan, fasilitas kesehatan. Jadi yang paling kenapa aku nggak semangat, istilahnya gini, jadi yang paling bikin aku semangat gitu ya, jadi kalau down tuh nggak mau berlama-lama ya karena takut kalau misalkan aku nggak sukses ya nanti aku nggak bisa memberikan kehidupan terbaik untuk anak-anak gitu. Apalagi sebentar lagi kehadiran baby tips. Amin, ya. insya Allah. Mohon Doakan doanya ya teman-teman semuanya. Ya mohon doanya juga. Jadi lagi program Betul. juga. Mohon doanya agar dilancarkan semuanya. Jadi sekarang bersyukurnya ya udah tinggal ngebesarin bisnis bisa dilakukan dari rumah. Jadi saat seperti ini aku sedang menyiapkan segala macam persiapan untuk program menyambut baby twin. Doain ya teman-teman semuanya, semoga ya. berhasil dan Allah ridho ya untuk punya Insya Allah ya. baby. impian yang Iya. benar-benar jangka apa nih? Jangka pendek. Jangka pendek banget ya kalau bisa. Amin. Amin. Oke guys, mungkin itu ya Q&A-nya kita. Tapi aku punya 3 pertanyaan terakhir sih, tapi dijawabnya cepet ya. Oke, Yap. siap. Deg-degan. Apa ya? Oke, branded atau lokal? Lokal. Lokal. Cina atau Paris? Paris. Bekerja atau berbisnis? Berbisnis. Berbisnis. Bekerja sama bisnis beda ya? Beda dong. Beda guys. Oke, jadi itu aja guys Q&A kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mbak Zahro Iya, atas tipsnya, semoga nasihatnya. bermanfaat. Semoga
apa yang sedang diimpikan Mbak Zahro, dicita-citakan dalam waktu dekat ataupun nanti yang lainnya segera terwujud ya. Amin. Semoga mitra-mitra NASA yang lain juga bisa ketularan suksesnya, bisa menduplikasi cara kerjanya. Yang penting tetap semangat ya. Betul. Boleh kasih pesan untuk para mitra mungkin? Pesan aku untuk semua mitra NASA dimanapun teman-teman berada, ingat satu pesan, jadilah perempuan yang mandiri ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas masa depanmu selain diri kamu sendiri ya. Dan jadi perempuan yang mandiri itu betul-betul menurut aku enak banget. Jadi nggak akan rugi deh kalau teman-teman serius dalam menjalankan bisnis NASA dan punya penghasilan sendiri gitu. Jadi pilihannya hanya satu. Kalau misalkan nanti teman-teman mau masa tuanya enak, kerja keras dari sekarang. Tapi kalau sekarangnya teman-teman santai-santai, siap-siap aja kerja keras sampai tua. Nggak mau kan kerja keras sampai tua. Jadi pilihan hidup ada di tangan teman-teman semuanya. Tetap semangat dan sukses untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan Mbak Zahratun juga udah diizinkan main. Ya, Udah diizinkan buat Q&A juga. Maaf sudah mengganggu waktunya. lain kali boleh kita mungkin lanjut Oke. gantian Oke, atau siap. ya nanti biar bisa saling bertukar pengalaman untuk dibagikan ke teman-teman distributor NASA di seluruh Indonesia. Ya. Dan mungkin kapan-kapan juga aku bakalan host tour ya kan. Hari ini nggak jadi karena rempong Boleh. mungkin ya kan. Nanti rumahnya Mbak Zahro tuh udah banyak. Nanti kita bakalan host tour ya guys. Karena kalau mau host tour sebenarnya belum ada isinya apa-apa sih, masih kosong. Oke. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and di share. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Mbak Zahratun Hasanah juga ya. Oke. Zahratun Hasanah. Subscribe apa channel ini juga jangan lupa. Terus follow juga Instagramnya Mbak Zahro dan aku ya. Nanti ada di sini. Oke, segitu aja. Terima kasih udah nonton. Ngomong lagi kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Dan kayak aku 8 ini 8 atau 9? Aku nggak bisa ngitung guys. Ulangi. Oke. Oke,